Baik, salam Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus ya. Tadi kita sudah membaca dari surat Rasul Paulus ya kepada jemaat di Roma bab 2 ayat 1 sampai 11 ya. Nah, jadi sebagai manusia kita tidak memiliki kuasa atau kehendak. Kuasa dan kehendak itu diberikan oleh Allah kepada kita sebagai bentuk suatu rahmat atau karunia ilahi yang diberikan kepada kita. Untuk itu, maka kita sebagai manusia harus mengindahkan dan mematuhi apa yang disampaikan ini. Hai manusia, siapapun juga engkau, kalau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Ya. Jadi, bapak-bapak yang terkasih, apa yang kita sampaikan ini ya, merupakan suatu hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada manusia bahwa ya, kita tidak memiliki kuasa untuk menghakimi orang lain. Ya. Kuasa untuk menghakimi orang lain itu ya, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan. Karena kita tidak bebas dari kesalahan. Ya. Maka, hai manusia, siapapun juga engkau, kalau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Nah, maka penghakiman yang kita berikan itu kepada manusia, berarti kita juga tidak bebas dari kesalahan. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa penghakiman yang diberikan oleh manusia itu bukanlah sesuatu yang mutlak. Karena penghakiman yang diberikan oleh manusia itu adalah penghakiman yang juga akan diberikan kepada dirinya sendiri. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau pun menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain. Maka bapak-bapak yang terkasih, sukacita penghiburan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah mengingatkan kita sebagai jemaat atau sebagai orang-orang Kristen, bahwa bertindak itu kita harus tahu bahwa diri kita bertindak bukan atas nama diri kita sendiri, tetapi kita bertindak berdasarkan kehendak Allah. Kalau kita melakukan sesuatu kesalahan, berarti kita harus tahu bahwa kita melakukan perbuatan yang salah. Ya. Maka melakukan hal-hal yang sama, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi sesuatu tindakan yang dilakukan oleh kita, ya, tidak mungkin tidak terluput atau tidak dilihat oleh Allah. Karena Allah ya melakukan hukuman secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Nah, ini ditekankan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan sebagai seorang jemaat atau umat Kristiani, kita diingatkan kembali bahwa apa yang dilakukan oleh diri kita merupakan tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Nah, dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adalah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah. Jadi kita tidak akan terlepas dari hukuman Allah itu. Penghakiman yang diberikan oleh kita, ya, itu juga akan diberikan kepada kita. Ataukah kau anggap sepi kemurahannya yang berlimpah? Kau anggap sepikah kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bapak-bapak yang terkasih, ya, kita ingat minggu lalu ada yang bertanya bagaimana kita bisa dihapuskan dari dosa kita kalau kita tidak mohon rahmat pengampunan dari Allah Bapa. Maka pertobatan itu berasal dari karunia Allah Bapa. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri untuk hari penghakiman. Nah, bapak-bapak yang terkasih, orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, yang selalu menghakimi orang lain, dan dia tidak bertobat, maka dia akan menimbun murka atas diri sendiri. Dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, kapan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan? Ya pasti waktu kita dipanggil Allah, meninggal dunia. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Jadi Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah, tetapi hukuman ya tentang kejahatan kita akan diberikan hukuman. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Hidup kekal akan diberikan kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Jadi bapak-bapak yang terkasih, bertekunlah berbuat baik. Karena apa? Karena ketekunan untuk dalam berbuat baik itu akan diganjar oleh Allah dengan balasan. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Lalu yang mencari kemuliaan. Ini yang mencari kemuliaan siapa? Yang mencari kemuliaan artinya yang melaksanakan kekudusan Allah. Jadi sebagai orang Kristen kita harus melaksanakan kekudusan dari Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Lalu kehormatan. Kehormatan siapa? Sebagai pengikut Kristus kita tahu ya, Allah telah merendahkan dirinya di hadapan manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Salib sebagai suatu tanda penghinaan itu menjadi tanda kehormatan bagi diri kita sendiri. Bagi orang Kristen, salib itu adalah tanda kehormatan. Karena dengan salib itu kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kemudian dan kebakaan. Jadi secara eskatologis bahwa akhirat itu ada. Ya. Bahwa surga dan neraka itu ada, maka kita sebagai pengikut Kristus harus percaya bahwa ya, surga dan neraka itu ada dan akhirat itu ada, dan apa yang dilakukan oleh diri kita ya akan mendapat hukuman. Tetapi murka dan geram akan diberikan kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, yang tidak taat akan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Dialah Yesus Kristus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi taat kepada kebenaran itu taat kepada Tuhan, taat kepada Roh Kudus. Lalu ya, yang mendapat hukuman itu yang taat kepada kelaliman. Jadi yang taat kepada kejahatan ya, melakukan suatu tindakan-tindakan kejahatan ya. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang hidup yang berbuat jahat ya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Nah, ini menunjukkan semua segala bangsa yang bersunat maupun yang tidak bersunat. Kata Yahudi dan Yunani ini bukan menunjuk kepada ya dua suku bangsa saja, orang Yahudi atau orang Yunani. Tapi ini simbolisasi di mana orang Yahudi itu melambangkan adalah orang yang bersunat, orang Yunani adalah orang yang tidak bersunat. Berarti orang bersunat dan tidak bersunat itu akan diberikan hukuman yang sama jika melakukan kejahatan. Kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi ini adalah kesetaraan yang disampaikan oleh Allah. Ya, Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi Allah itu adil, maha adil, dan keadilan itu berasal dari Allah. Dan Allah lah yang akan mengadili kita. Apakah keadilan itu ya pandang bulu? Dia tidak melihat itu. Tuhan, engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku, hanya dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita dalami Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46b. Ya. Ayat 42 sampai 46 ini. Sekali peristiwa Yesus bersabda, celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kata celaka itu artinya Allah sudah menghakimi orang-orang Farisi sebab mereka membayar persepuluhan dari, jadi apa yang didapatkan oleh orang Farisi itu dikembalikan sepersepuluhnya ya dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Nah itu. Jadi sebagai orang Kristen, keadilan dan kasih Allah itu adalah sesuatu hal yang utama.
Jadi jangan sampai keadilan dan kasih Allah itu menjadi sesuatu yang dilupakan. Percuma kita memberikan persepuluhan atau kita memberikan derma atau kita berbuat amal jika kita mengabaikan keadilan dan kasih. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga diabaikan, ya. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi, ya, amal kasih, ya. Amal keadilan dan kasih itu harus dilaksanakan. Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Nah ini. Jadi kehormatan itu harusnya menjadi pengikut Kristus itu, ya. Kita harus mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Tetapi apa yang dilakukan, ya, oleh orang-orang Farisi, mereka, ya, mencari penghormatan sendiri. Jadi penghormatan itu, ya, mereka cari. Bahkan mereka, ya, mencari penghormatan itu di rumah ibadat dan di pasar. Celakalah kalian sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, ya, kita ini akan kembali ke tanah dan berasal dari debu kembali menjadi debu, dari tanah kembali menjadi tanah, ya. Jadi Yesus ini memberikan, ya, perhatian yang utama supaya kita tunduk kepadanya, ya. Lalu seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Ya. Jadi ahli Taurat juga merasa terhina. Padahal apa yang dikatakan Yesus ini adalah penghakiman kepada mereka. Celakalah kalian juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini, ya, mendapat penghakiman dari Yesus Kristus langsung. Jadi sama seperti diri kita, kalau kita melakukan kelaliman, kita akan mendapat penghakiman langsung, baik di dunia ini, ya, dan juga nanti di akhirat. Jadi jangan sampai kita tidak bertobat, lalu kita mencari penghormatan sendiri, kita merasa benar sendiri, kita lalu mengabaikan keadilan, mengabaikan kasih. Nah, untuk itu marilah kita selalu berbuat amal, keadilan dan kasih. Karena itu akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Demikian, ya, bimbingan, penyuluhan, pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak-bapak. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Loren mungkin, Pak Agus, Pak Andre, Pak Lulu. Halo. Silakan. Baik, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan, ada yang mau nanya, Pak Andre. Sementara belum ada yang mau nanya nih, Pak. Baik, kalau enggak ada yang nanya, ya, mari kita tutup kegiatan kita ini. Semoga hal yang mudah ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami telah mendengarkan firman dan sabda-Mu, sehingga kami tahu bahwa kemuliaan, kehormatan, keadilan dan kasih itu adalah berasal daripada-Mu. Kami selalu taat kepada perintah-Mu. Untuk itu bimbinglah kami agar kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus,
untuk menjadi pribadi yang rendah diri, rendah hati, ya artinya berkorban demi sesama dengan amal, keadilan dan kasih yang kami berikan. Walaupun dalam kondisi apapun, kami tahu Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh diri kami. Bapa yang bertata dalam surga, kami berdoa bagi keluarga kami, istri dan anak-anak kami, dan juga para keluarga kami yang lain. Bimbinglah dengan Roh Kudus agar mereka tahu tentang amal, keadilan dan kasih ini, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang benar di hadapan-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kebenaran berasal daripada-Mu, berasal dari Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bebaskanlah kami dari segala hal yang jahat. Semua hari ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.